Shalom adik-adik semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sekali lagi memanggil kita untuk beribadah pada hari ini. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik dan tak berkesudahan kebaikannya. Bahkan di saat-saat kita merasa sepertinya Tuhan tidak sayang kepada kita, di saat kita merasa Tuhan begitu jauh, tetapi itu bukan menandakan Tuhan tidak baik. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kehidupan kita. Kita mau bersama-sama meresponi panggilan Tuhan ini dengan menyanyikan pujian You Are the Strength of My Life. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are God. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are my God. As far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bound down at your feet to worship you, oh Lord. As far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. Benar adik-adik bahwa Tuhan itu kekuatan kita, bahkan di saat-saat yang begitu sulit untuk kita jalani, Dia kekuatan kita. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate
come to you and bow down at your feet to worship you, oh Lord. As far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. You are my God, you are my strength, you are my joy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang begitu baik, dan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan di saat-saat yang sulit. Mungkin ada di antara adik-adik saat ini ya Tuhan, yang merasa jenuh di rumah ketika mereka sekolah, ketika mereka mengalami masalah-masalah ya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang mereka pikirkan. Terima kasih kalau Tuhan tidak meninggalkan dan kiranya Tuhan terus memberi kekuatan. Dan bila setiap kami juga terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekali lagi Tuhan tolong kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, kiranya kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kiranya firman ini juga boleh menolong kami dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kemudian ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar sampai adik-adik merasa bahwa kesalahan ini kayaknya susah deh untuk diampuni atau dimaafkan? Pernah nggak adik-adik bersalah kepada mama, kepada papa, kepada saudara kandung atau siapapun? Nah pada waktu adik-adik merasa bersalah, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Apakah misalnya adik-adik merasa sangat takut ketemu orang tersebut, atau bersembunyi mungkin, atau mencoba mencari cara bagaimana menutupi kesalahan? Atau adik-adik memilih untuk berpikir kemudian gimana ya caranya saya mengaku salah dan saya meminta maaf. Nah adik-adik, setiap kita bisa melakukan kesalahan, entah kita, papa, mama, nenek, kakek, adik, siapapun, bahkan guru mungkin di sekolah gitu ya, teman-teman, semuanya bisa melakukan kesalahan. Nah tapi kadang-kadang ada kesalahan yang kita nilai kecil, tapi ada kesalahan yang kita anggap begitu besar. Nah Saulus dalam kisah ini juga melakukan kesalahan yang saya pikir suatu kesalahan yang sangat besar ya, karena dia merencanakan ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Dia betul-betul ingin menganiaya orang-orang Kristen. Bahkan dia juga setuju pada waktu Stefanus dibunuh waktu itu. Nah jadi kita berpikir bahwa Saulus ini melakukan kesalahan yang besar ya.
Nah, tetapi apa yang terjadi pada waktu dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjalan sebetulnya ingin mencari orang-orang Kristen untuk dianiaya. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit di ayat ketiga. Dan dia rebah ke tanah ya, kayak jatuh gitu ya, ke tanah, dan kedengaranlah suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan di sini, "Siapa engkau?" gitu kan katanya. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Maka termangu-mangulah teman-temannya ya, jadi bingung. Ada suara tapi kok nggak ada orangnya, siapa yang ngomong begitu. Dan waktu itu, waktu Saulus bangun dan berdiri di ayat ke-8, dia tidak bisa melihat ya, dia tidak bisa melihat. Ya, dia mungkin mengalami buta sementara gitu. Jadi teman-temannya harus menuntun dia sampai ke Damsyik. Dan bahkan dia sampai 3 hari tidak bisa melihat, 3 hari nggak bisa makan, 3 hari nggak bisa minum. Lalu Tuhan Yesus ternyata nggak cuma datang kepada Saulus, Tuhan Yesus juga datang kepada Ananias. Ananias ini adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dikatakan dalam suatu penglihatan, Tuhan berkata, "Ananias," begitu ya. Lalu Ananias berkata, "Ini aku, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat." Nah, lalu ketika Ananias mendengar perkataan ini, Ananias berkata, "Tuhan, bukankah orang itu yang Ananias itu, maksud saya Saulus itu melakukan banyak kesalahan. Dia sudah menganiaya orang Kristen dan dia merencanakan membunuh orang-orang Kristen. Dia betul-betul orang yang melakukan banyak kejahatan." Dikatakan ya, "Aku telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem." Dan dia datang juga ingin ke Damsyik itu, ingin membunuh orang-orang Kristen begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Kamu tetap harus pergi ya ke rumah dari Yudas, karena di situ ada Saulus tinggal di situ. Karena Saulus itu akan menjadi alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa." Jadi Paulus atau Saulus ya, ini akan memberitakan kepada bangsa-bangsa mengenai Tuhan Yesus ya, memberitakan Injil. Dan kita tahu kalau adik-adik baca ya, kitab Roma, kitab Efesus, kitab Filipi dan seterusnya itu ditulis oleh Paulus ya. Ya, dia berubah nama dari Saulus menjadi Paulus. Dan lalu akhirnya Ananias taat, dia datang ke rumah Yudas dan di situ memang ada Paulus. Ya, ada Paulus di situ ya, dan di situ dikatakan bahwa Ananias ini menumpangkan tangannya ya kepada Saulus ini. Dia menumpangkan tangan di situ dan Ananias berkata, "Saulus, saudara Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, berarti cepat sekali kejadiannya, Saulus ini akhirnya bisa melihat lagi ya, dia tidak buta lagi. Dan dikatakan di Alkitab bahwa ia bangun dan dibaptis. Akhirnya Saulus yang begitu jahat itu, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada dia, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya, dan Saulus ini yang akhirnya menjadi Paulus ya namanya, akhirnya menjadi pemberita Injil. Akhirnya dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa mengenai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan bahwa nanti oleh karena namanya, Saulus juga akan menderita karena pelayanannya. Dan kita melihat pelayanannya luar biasa, melayani gereja-gereja ketika dia sudah percaya Tuhan.
Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Saulus ini diampuni oleh Tuhan Yesus karena dosa-dosanya. Dia adalah orang yang memiliki kejahatan yang sangat besar, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni dia. Tuhan Yesus datang mengasihi dia. Adik-adik, kira-kira bagaimana sekarang ya adik-adik di rumah gitu ya? Apakah ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang adik-adik perbuat? Apakah adik-adik sudah datang kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa ini. Saya sudah mengecewakan mungkin papa, mama, adik, kakak, orang yang ada di rumah. Mungkin gak sopan sama mbak atau siapa yang ada di rumah ya. Adik-adik, kira-kira apakah masih ada dosa-dosa yang adik-adik sembunyikan, yang belum diakui, yang belum mohon pengampunan dosa daripada Tuhan? Nah, ini adalah saat yang tepat untuk adik-adik bisa datang kepada Tuhan, memohon ampunan Tuhan atas segala dosa-dosa yang adik lakukan. Karena kita percaya pada saat kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni seluruh dosa kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Nah, adik-adik, sebagai pertanyaannya adalah yang pertama, dosa apa yang masih kita simpan saat ini, yang belum diakui di hadapan Tuhan, yang kita belum minta mohon ampun pada Tuhan? Yang kedua, apakah adik-adik mau datang kepadanya? Mau datang setiap kali adik-adik merasa berdosa? Apakah adik-adik mau diampuni dosanya? Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong adik-adik untuk selalu memohon pengampunan dari Tuhan pada saat kita melakukan kesalahan. Dan kita juga tetap terus percaya bahwa Dia selalu mengasihi dan mengampuni kita. Kita bisa memperbarui hari demi hari ya hidup kita. Pertama, kita bisa memohon ampun kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita juga bisa meminta maaf kepada orang tua, kepada saudara atau orang-orang yang merasa kecewa karena tindakan kita ya. Kita sungguh-sungguh meminta maaf kepada mereka. Kemudian adik-adik juga bisa belajar untuk memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan pengampunannya kepada kita ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan begitu baik, dan saat ini Tuhan kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, sehingga atas kasih dan pengampunan-Mu itu kami boleh datang dengan bebas untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Begitu pula kami juga belajar Tuhan bagaimana kami mengampuni orang lain. Dan biarlah kasih dan kekuatan dari Tuhan juga yang menolong kami untuk kami juga meminta maaf kepada orang-orang yang karena kesalahan kami, karena perbuatan kami mereka menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tolong dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kiranya adik-adik tetap terus semangat untuk mengikuti sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Lause. Dan pada saat ini kita juga akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa scan di barcode yang ada di layar. Apabila kesulitan bisa minta tolong papa, mama, atau orang yang di rumah. Dan kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dan untuk setiap anugerah Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan bersama-sama bersyukur kepada Bapa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu dan Tuhan sudah menolong kami menjalani hari-hari. Bila kami tetap terus mencari Engkau, kami tetap terus dekat dengan Tuhan. Dan kiranya kami juga tetap bisa melihat hal-hal kecil yang dapat kami syukuri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita telah selesai ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.